Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainurido, saya dari kelas TI 24B dengan NIM 24416226201. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai proses manufaktur. Di sini kita akan membedah bagaimana dunia teknik industri mengubah material mentah menjadi produk fungsional yang bernilai tinggi. Pertama-tama kita samakan persepsi dulu nih. Apa sih manufaktur itu? Secara akademis, manufaktur bukan cuma sekedar bikin barang. Manufaktur adalah sebuah sistem terorganisir. Di dalamnya ada integrasi antara teknologi mesin, tenaga kerja ahli, dan pengelolaan bahan baku. Tujuannya apa? Untuk mencapai efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk. Slide selanjutnya. Agar pembahasannya bisa terarah, hari ini saya akan membagi ke dalam 3 topik utama, yaitu yang pertama ada pengecoran logam, yang kedua proses lembar logam, dan yang ketiga ada material plastik dan prosesnya. Di sini kita masuk ke topik utama, pengecoran logam. Prinsip dasar dari metal casting ini sebenarnya sederhana, tapi butuh presisi tinggi. Logam kita panaskan sampai melewati titik leburnya hingga menjadi cair. Logam cair ini kemudian kita tuangkan ke dalam rongga cetakan. Begitu suhunya turun dan logam membeku, dia bakal mengeras mengikuti bentuk cetakan tersebut. Salah satu metode yang paling legendaris dan masih dipakai hingga sekarang adalah sand casting, yaitu menggunakan media pasir sebagai cetakannya. Di sini ada langkah proses sand casting. Yang pertama ada pattern making, pembuatan pola. Yang kedua ada core making, pembuatan inti dari perlukan. Yang ketiga ada preparation of sand, persiapan pasir. Yang keempat ada melting, peleburan logam. Yang kelima mold making, pembuatan cetakan. Yang keenam ada pouring, penuangan. Ketujuh solidification and cooling, pembekuan dan pendinginan. Yang kedelapan removal of sand mold, bongkar cetakan pasir. Yang kesembilan ada cleaning and inspection, pembersihan dan inspeksi. Yang 10 ada finished casting, produk cor jadi. Bisa dilihat ya, di sini ada gambar yang menggambarkan proses langkah-langkah pembuatan sand casting dari awal hingga akhir menjadi final cast part, jadi produk jadi. Baik, selanjutnya. Sekarang kita geser ke topik yang kedua ya, guys. Di sini kita akan membahas pengertian proses lembar logam. Atau bisa juga sheet metal working. Di sini karakteristik utamanya adalah kita mengubah bentuk plat logam datar tanpa mengubah volume atau masanya. Baik, selanjutnya. Di sini ada proses sheet metal forming dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu proses pemotongan. Di sini ada clearance, jarak antara dua gaya berlawanan ditimbulkan oleh kedua sisi tajam dari punch dan die. Lalu ada penetrasi, panjang langkah punch yang menyebabkan terpotongnya plat atau material. Lalu yang ketiga ada bur, akibat dari pertahanan yang timbul dari proses potong. Jadi ketiga ini adalah proses pemotongan. Baik, di sini dalam proses pemotongan material terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada sharing dan blanking.
yang sudah menjadi satu kesatuan. Sharing ini pemotongan lembaran logam. Lalu yang blanking ini hasil pemotongan pemasangan. Bisa dilihat ini sharing dan di sini blanking. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ini ada perforating. Di sini proses pembuatan lubang dengan jumlah yang banyak dalam perforating ini. Lalu yang selanjutnya ada trimming. Proses pemotongan sisa material yang tidak dibutuhkan untuk mendapatkan ukuran akhir yang tepat. Jadi yang sebelumnya di sini ada timah atau apapun tambahan itu selanjutnya akan di trimming. Di trimming itu dihabiskan untuk bagian yang lebih ini belum menjadi produk yang tepat. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya ada proses pembentukan. Dalam proses pembentukan material terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada deep drawing. Dalam deep drawing ini, pembentukan lembaran logam menjadi sebuah komponen yang berongga. Bisa saja menjadi cup, bejana, atau mangkuk. Yang pada akhirnya si proses tersebut menjadi sebuah barang yang berongga. Lalu yang kedua ada stretching. Di stretching ini merupakan proses pembentukan yang meliputi perentangan benda kerja terhadap punch. Pada proses ini terjadi gaya tarik pada dua sumbu biaksial. Jadi yang tadinya awal di sini adalah sebuah plat yang lurus, saat sudah masuk ke dalam stretching, dia akan mendapatkan gaya tarik pada dua sumbu. Lalu yang ketiga ada bending. Bending merupakan proses pembentukan yang mengubah lembaran benda kerja yang lurus menjadi melengkung. Pada saat awal barang yang lurus dijadikan bending, yaitu menjadi lurus, jadi melengkung. Lalu yang keempat ada crimping. Crimping ini proses bending yang dilakukan pada sheet metal, brass, copper untuk menjepit kabel listrik yang dipasangkan pada lembaran logam tersebut. Jadi biasanya ini contoh gambar ini dipakai untuk pada kabel-kabel untuk sambungan, entah itu untuk di rumah atau di listrik-listrik yang inti lainnya. Lalu kita masuk di flanging and hole flanging. Di sini merupakan proses bending di mana daerah yang dibentuk tidak merupakan garis lurus tetapi mengikuti bentuk tertentu. Tujuan untuk memperkuat bagian tepi komponen dan memperindah bentuk komponen tersebut. Jadi yang tadinya lurus saat masuk ke dalam flanging and hole flanging, dia menjadi ada bagian yang diperindah atau diubah. Lalu kita masuk ke stamping. Proses stamping atau coining digunakan untuk membuat kontur pada dua sisi permukaan benda kerja dengan cara penekanan. Jadi di sini di stamping ini alat cetaknya itu tidak hanya satu bagian yang mempunyai rongga. Jadi saat dua mol itu bertemu, kedua mol itu mempunyai kontur atau bentuk bisa disebut, sehingga si barang pun di kedua sisinya mendapatkan
kontur yang berbeda, bisa sama, seperti itu. Lalu kita masuk ke curling and wiring. Di curling and wiring, proses pengerolan pada satu sisi bertujuan untuk memperkuat bagian sisi atau tepi komponen. Bila pada proses ini melibatkan kawat sebagai penguat, maka proses tersebut dikenal dengan wiring. Bisa dilihat di gambar ya. Lalu kita masuk pada yang terakhir, ada hemming dan seaming. Di hemming dan seaming, proses pelipatan atau bending pada bagian tepi lembaran logam dengan tujuan untuk memperkuat bagian tersebut. Bila proses ini dilakukan untuk menyambung dua part, maka proses tersebut dinamakan seaming. Jadi saat yang tadinya mungkin sebuah logam yang lurus, tapi ketika dimasukkan ke dalam sebuah jig atau die, dia akan membuat bentuk yang berbeda. Baik, kita melaju ke topik yang selanjutnya. Baik, kita sampai di penghujung materi. Di sini ada pengertian material plastik dan prosesnya. Di sini plastik adalah material sintetis atau semi-sintetis berupa polimer rantai panjang molekul yang tersusun dari monomer. Material ini sangat diandalkan karena sifatnya yang ringan, kuat, tahan karat, dan fleksibel, serta diproses melalui serangkaian teknik kimia dan manufaktur modern. Di sini ada membahas tentang sifat material dan jenis plastik. Pada sifat material plastik ada banyak, yaitu ada kuat tetapi ringan. Keunggulannya ada tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. Yang ketiga, tidak bisa mengantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator. Yang keempat, mudah untuk dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan. Yang kelima, umumnya berwarna jernih atau transparan. Yang keenam, dapat diberi warna, bersifat plastis, harganya terjangkau atau ekonomis. Lalu di sini ada jenis plastik. Yang pertama itu ada thermosetting. Thermosetting atau thermoset adalah jenis plastik atau polimer yang mengeras secara permanen saat dipanaskan dan dibentuk. Contohnya yaitu resin epoksi, poliepoksida, melamin. Lalu ada termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang akan melunak atau meleleh saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan. Contohnya ada polyvinyl klorida (PVC), ada polietilena (PE), ada polipropilena (PP), dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang proses manufaktur. Bila ada salah kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.